di mana kita bisa sama-sama masuk di dalam Zoom Komsel pada malam hari ini. Salam sehat buat semua yang ada pada saat ini bisa berkumpul bersama-sama. Nah, malam ini kita mau berkomsel bersama dengan GW3 dan GW5 ya Pak ya. Oke, mari kita langsung mau berdoa sebelum kita mulai dalam Zoom kita malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapak di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih malam hari ini kami boleh sama-sama dalam komunitas yang kecil, yang terbatas ini, dengan jumlah juga yang terbatas, sekalipun kami tidak bisa bertatap muka, tapi kami tahu Tuhan untuk mengisi akan komsel yang ada, kiranya malam hari ini seberapa banyak yang hadir bersama-sama dengan kami di dalam Zoom komsel pada malam hari ini. Tuhan, Engkau memberkati semuanya, dan Tuhan juga tolong yang saat ini sedang mempersiapkan diri untuk mau masuk dalam Zoom, Tuhan juga berkati supaya semuanya boleh memperoleh berkat bersama-sama pada malam hari ini. Kami mau segera mulai dari Zoom komsel pada malam hari ini, dari awal hingga pada akhirnya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kiranya sebentar kami mau muji-muji Engkau, kami mau mendengarkan sebagian daripada firman-Mu, kami mau juga yang bersaksi tentang semua kebesaran dan kebaikan Tuhan. Kami serahkan malam hari ini komsel dalam tangan Tuhan. Dalam kasih ke Kristus, dalam kasih kemurahan Tuhan, kami serahkan, kami alaskan Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu semua. Shalom semuanya. Ya, shalom Pak. Haleluya ya, puji Tuhan. Dalam bulan-bulan terakhir di tahun 2021 ini kita masih ada sebagaimana ada. Semuanya karena kebaikan Tuhan. Amin. Nah, malam hari ini kita mau bersyukur bersama-sama karena kasih Tuhan nyata dalam hidup kita baik di tahun-tahun yang lalu atau kayak hari ini. Nah, yang mau bersyukur kepada Tuhan, mari angkat tangannya. Mari angkat tangannya semua yang dengar suara saya, angkat tangannya ya. Oke. Nah, angkat tangannya, mari kita bersyukur bersama-sama, bernyanyi bersama-sama ya. Meskipun ada dengan suara saya saja, tapi kami percaya, saya percaya Bapak Ibu di rumah tetap semangat. Amin. Ku mau selalu bersyukur buat cintamu padaku, akan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, katakan namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sama-sama. Ku mau kekuatan dan jalur batu dan keselamatanku hanya padamu hatiku percaya akan kebenaran dan tak perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Tuhanlah kekuatan kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan.
Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Kalau Bapak Ibu percaya merasakan kebaikan Tuhan semuanya ya. Dan seseorang merasakan kebaikan Tuhan, mau bersyukur kepada Tuhan. Dan tentu saja ekspresinya ya sukacita, ekspresinya senang karena sudah ditolong oleh Tuhan, karena sudah merasakan kebaikan Tuhan. Mari bersama-sama malam hari ini coba berikan senyum yang terbaik Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu boleh berikan senyum di kiri kanan Bapak Ibu. Memang di kiri kanan Bapak Ibu tidak ada orang rumah, tapi lewat Zoom ini ada teman-teman kita di kiri kanan kita. Coba di kiri dulu kasih senyum. Di kanan kita kasih senyum, boleh tambah. Di bawah kita kasih senyum, belum ada ini ya. Kasih senyum ya, di atas kita kasih senyum. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita boleh merasakan kebaikan Tuhan. Allah kita, Allah yang penuh kasih, Allah yang sudah memelihara kita di setiap waktu, Allah yang tidak pernah ingkar janjinya. Mari sore hari ini Bapak Ibu bawa hati kita kepada Tuhan lebih sungguh-sungguh, bawa hati kita memuji Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi, bawa hati kita lebih dalam lagi menyenangkan hati. Inilah hidup kami Tuhan, hidup yang penuh dengan anugerah Tuhan, hidup yang selalu Tuhan. Kami tak bisa membalas apapun atas kebaikan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Betapa hatiku katakan berterima kasih, berterima kasih. Mari angkat hati kita, katakan betapa hatiku, betapa hatiku berterima kasih, terima kasih mengasihiku. Memilikiku, hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan, persembahanku segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan, hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai aku seumur hidupku. Mari malam hari ini nyatakan terima kasih kepada Tuhan. Betapa
ini Tuhan, hanya ini Tuhan, persembahanku segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan, hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatku seumur hidup. Mari dengan sungguh-sungguh katakan, hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan, persembahanku segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan, sebab hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatku seumur hidupku, hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan, persembahanku segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki apa kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan, hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatku seumur hidupku, pakailah hidupku, pakailah hidupku sebagai alatku seumur hidupku, pakailah hidupku Tuhan, pakailah hidupku sebagai alatku seumur hidupku. Haleluya, nyatakan syukurmu malam hari ini. Haleluya, oh ini hidup kami Tuhan, kami mau berkenan, kami mau melayani-Mu. Haleluya, terima kasih Tuhan, oh haleluya, Yesus Tuhan, haleluya. Kami bersyukur buat malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur buat kesempatan kami menyembah Engkau Tuhan. Kami bersyukur buat kami boleh menyatakan hati kami itu, kalau kami ingin mengiringi Engkau Tuhan malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Tarigan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, Engkau baik Tuhan, Engkau luar biasa dalam hidup kami.
Kami tahu Tuhan kalau kami ada sampai saat ini, semua karena anugerah-Mu, karena kasih-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih ada begitu banyak hal yang kami lalui Tuhan selama pandemi yang ada Bapa. Tapi Tuhan, kami boleh rasakan betapa Engkau menopang hidup kami, betapa Engkau baik dalam hidup kami, sehingga perlindungan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu sempurna boleh kami rasakan dalam hidup kami. Kalau malam hari ini kami boleh berkomsel bersama-sama, kami percaya lewat komsel ini iman kami boleh tumbuh, kami boleh dikuatkan satu dengan yang lain. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau hadir di rumah kami masing-masing. Engkau hadir di hati kami masing-masing, Bapa. Bila Tuhan sebentar kalau kami mendengar kebenaran firman-Mu, biarlah firman-Mu itu menjadi rema dalam hidup kami, menjadi kekuatan yang baru dalam hidup kami, untuk kami berjalan lebih lagi Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, pengurapan-Mu buat hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu. Pakai urapi dengan kebenaran Roh Kudus-Mu Bapa, sehingga setiap firman yang ditaburkan Tuhan menjawab semua kebutuhan kami Bapa. Setiap firman-Mu yang ditaburkan menguatkan, membangkitkan semangat kami kembali, untuk kami terus berharap berlindung hanya kepada Engkau saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jadikan setiap kami menjadi anak-anak-Mu yang benar-benar Tuhan menaruh harapan kami hanya kepada Engkau Bapa. Karena kami tahu Tuhan, di luar Engkau semuanya sia-sia Tuhan. Di luar Engkau kami tidak mampu berbuat apa-apa Tuhan. Olehnya Tuhan, betapa kami sangat membutuhkan Engkau dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, lewat pujian penyembahan kami Tuhan, Engkau sudah memberkati kami semua Tuhan. Bapak Ibu yang ikut Zoom pada malam hari ini, tidak ada satupun yang terlewatkan Bapak, melainkan semua kami diberkati oleh-Mu Tuhan. Demikian pula hamba-Mu yang sebentar akan menaburkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Engkau sudah mempersiapkan hamba-Mu Tuhan untuk menaburkan kebenaran firman-Mu buat kami semua. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, shalom Bapak Ibu. Shalom Pak. Bisa mendengar suara saya ya? Iya, boleh bisa. lambaikan tangannya yang mendengar suara saya dengan jelas. Oke, ya berarti suara saya cukup jelas didengar ya di tempat Bapak Ibu. Ya, malam hari ini kita akan sama-sama belajar tentang firman Tuhan yang terambil di kitab Lukas pasal 9. Mungkin bisa tolong dibantu Pak Yanto sebagai host menampilkan ayat ini Pak. Ya. Nanti kita baca sama-sama ya Bapak Ibu ya. Nanti Pak Yanto akan membantu untuk menayangkan ayat. Oh ya, enggak apa-apa. Santai aja Pak, santai. Lukas pasal 9 ayat 57 sampai 59. Ya, ini tema komsel kita hari ini ya, sharing kita tentang harga mengikut Yesus. Ya, mohon bersabar sebentar Bapak Ibu ya. Ya. Atau saya akan bacakan dulu untuk Bapak Ibu semua. Saya akan bacakan dulu sambil Pak Yanto mempersiapkan ya. Hal mengikut Yesus. Lukas pasal 9 ayat 57. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Ayat 58. Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang,
tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Ayat 59. Lalu ia berkata kepada seorang lain, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Ayat 60. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Ayat 61. Dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Ayat 62, ayat yang terakhir. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Ya, hari-hari ini Bapak Gembala terus berulang-ulang menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang bagaimana harga untuk mengikut Yesus. Nah, sama-sama kita tadi sudah menyimak di perikop tentang bagaimana mengikut Yesus. Ada 3 macam orang yang saat mengikut Yesus. Yang pertama, orang ini respon, ya. Di ayat yang ke-57, dia menawarkan diri, aku mau mengikut engkau Tuhan, kemana saja engkau pergi. Ya, pelayanan Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara, itu pelayanan di kota, pelayanan di desa, pelayanan naik ke gunung, ya, pelayanan ke pantai, pelayanan menyeberangi danau, ya. Orang ini berkomitmen mengikut Yesus. Karena apa? Karena orang yang pertama ini, dia melihat bagaimana mukjizat-mukjizat yang sudah Tuhan lakukan, bagaimana mukjizat-mukjizat yang luar biasa yang Tuhan sudah kerjakan, dan dia sudah melihatnya bahwa Tuhan Yesus luar biasa. Ya, bagaimana Tuhan bisa mengubah air, ya, air biasa menjadi anggur. Wow, itu orang yang pertama melihat, kalau saya mengikut Yesus, ya, bisa saya mendapat untung yang besar. Bisa saja ini orang yang ikut ini seorang pengusaha. Dia melihat, waduh prospeknya baik ini ke depan. Kalau saya ikut Yesus, 5 roti dan 2 ikan bisa mencukupkan untuk 5.000 orang laki-laki. Wow, saya bisa buka pabrik roti ini, kesempatan ini. Hari-hari ini kuliner sedang menjamur, Bapak Ibu Saudara. Ini kesempatan saya mengikut Yesus. Saya bisa menjadikan Yesus mungkin sebagai orang yang ikut dalam usaha saya, mengembangkan usaha saya dan sebagainya. Itu pemikiran manusia, Bapak Ibu. Tetapi Tuhan Yesus jawabannya beda. Kita lihat di ayat yang ke-59. Ya, karena orang ini begitu sepenuh hati. Dia menawarkan diri, Tuhan, aku mau ikut engkau, kemana saja engkau pergi. Tetapi bagaimana jawaban Tuhan Yesus? Tuhan bilang, oh luar biasa. Saya punya murid yang punya hati, ya, mau mengikut aku. Tetapi jawaban Tuhan Yesus mungkin sangat berbeda dengan harapan orang ini. Tuhan Yesus katakan, Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Artinya, Bapak Ibu, di sini Tuhan Yesus sedang memberikan sesuatu yang beda dengan motivasinya, dengan pemikiran orang ini. Kalau orang yang pertama ini berpikirnya nih, wah, aku kalau ikut Tuhan tuh pasti cuan. Aku kalau ikut Tuhan tuh luar biasa, bisa menyembuhkan orang sakit. Ya, orang buta bisa melihat, orang lumpuh bisa berjalan. Ya. Tetapi jawaban Tuhan beda sekali. Tuhan mengatakan, kalau mau mengikut aku, ya, ada harga yang harus dibayar. Serigala digambarkan Tuhan Yesus ini, yang digambarkan ini hewan-hewan, binatang-binatang. Mereka, ya,
mempunyai zona nyaman sendiri. Mereka hidup nyaman. Serigala mempunyai tempat untuk bernaung, mempunyai tempat untuk mereka berkumpul dengan kelompoknya, dengan keluarganya, di liangnya, di rumahnya. Burung mempunyai sarang, ya, punya keluarga, punya sesuatu yang menjadi tempat dia bisa berkumpul, bertemu dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak, dengan keluarga. Artinya ini dalam zona yang nyaman, zona yang enak. Tetapi jelas dan tegas Tuhan Yesus bilang, anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Jadi kalau mau ikut Tuhan, harus siap-siap. Siap-siap tidak enaknya dulu. Orang pasti berpikiran, oh aku kalau ikut Yesus pasti diberkati. Betul saudara, tidak salah. Oh aku kalau ikut Yesus, permasalahanku akan selesai. Oh kalau aku rajin, setia ikut Yesus, karirku akan naik. Tidak salah Bapak Ibu Saudara. Tetapi yang Tuhan mau, komitmen hati dari setiap orang yang mau ikut Yesus, mau bayar harga. Mau enggak mereka meninggalkan zona nyaman? Hari-hari ini Bapak Gembala kita mengajak Jemaat Efrata untuk yuk Komsel. Yuk mari Bapak Ibu yang belum tergabung Komsel. Apalagi dalam masa-masa ini kita masih masa pandemi ya Bapak Ibu. Belum diizinkan untuk berkumpul, belum diizinkan untuk bertatap muka. Sekalipun kita masih diberi kesempatan untuk beribadah di gereja, itu pun kita harus mengikuti aturan-aturan protokol kesehatan. Kita pakai masker, kita cuci tangan, kita jaga jarak, dan sebagainya. Ya. Dunia yang sedang kita hadapi saat ini berbeda. Tetapi apa yang disampaikan Bapak Gembala kita, yuk, lewat masa-masa yang seperti ini, jangan membuat kita lemah. Ini salah satu harga yang harus dibayar. Wah, aku tidak bisa kalau ikut Komsel. Soalnya saya ini pulang kerja malam, pulang sore, buru-buru, saya masih di jalan. Saya kalau mau ikut Komsel, saya tidak bisa. Saya jadwalnya harus nemeni anak saya Zoom. Banyak alasan, saudara. Saya berkata seperti ini bukan saya mau menggurui Bapak Ibu, mohon maaf. Harga yang harus dibayar untuk mengikut Tuhan itu luar biasa. Ya. Ada pengorbanan, ya. Ada sesuatu yang kita mesti kalahkan dari hidup kita. Waktu kita prioritaskan untuk Tuhan dulu sebelum kita melakukan yang lain. Terus orang yang kedua Bapak Ibu, di ayat yang ke-59. Lalu kepada seorang yang lain, lalu Pak Yanto mungkin bisa dibantu ditampilkan Pak. Lukas 9 ayat 59. Saya akan coba juga bantu bacakannya. Lalu ia berkata kepada seorang lain, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku. Ayat 60. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Ini beda dengan orang yang pertama. Kalau orang yang pertama, orang ini respon, dia menawarkan dirinya, dia menawarkan hidupnya, dia menawarkan waktunya. Tuhan, aku mau ikut engkau. Tetapi ini beda. Yang kedua, justru Tuhan mengajak orang lain. Banyak orang-orang yang saat itu mengiring Tuhan, melihat bagaimana pelayanan Tuhan Yesus. Ya, orang yang pertama dia mau mengikut Tuhan, tetapi jawaban yang Tuhan sampaikan beda dengan harapan yang orang pertama inginkan. Ini yang kedua juga,
Tuhan berkata kepada orang lain yang ikut di rombongan Tuhan Yesus saat dia melayani, ikutlah aku. Dia ajak satu orang ini, ikut aku. Tapi apa yang dikatakan orang ini? Izinkan aku pergi dahulu menguburkan bapakku. Saya waktu membaca, merenungkan apa yang disampaikan Bapak Gembala itu juga bingung ya. Kok jawabannya orang ini kok izinkan aku menguburkan bapakku? Nah, aneh ya. Bagaimana nih ya maksudnya ya? Tetapi jawaban Tuhan juga mungkin sangat telak sekali buat orang itu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau, ya orang yang diajak ini, pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Ya, waktu pelayanan Tuhan, ya di zaman Tuhan, apalagi di daerah Israel ya, mohon maaf kalau ada yang keliru saya sampaikan. Banyak orang di Timur Tengah ya, itu adat istiadatnya hampir sama ya dengan orang-orang yang mayoritas di negara kita. Betul ya Bapak Ibu ya. Kalau ada sanak famili, keluarga, orang tua yang meninggal, itu tidak boleh sampai melebihi atau sampai berganti hari. Hari itu juga harus dimakamkan. Tapi beda mungkin dengan keyakinan yang lain, seperti kita orang percaya dengan saudara-saudara kita yang ada di Indonesia ini, ada mungkin yang sampai lebih dari 1 hari, bahkan sampai hari yang ketiga baru dikuburkan. Tetapi orang ini aneh juga. Jawabannya waktu ditawari, yuk ikut aku. Tetapi orang ini, Tuhan izinkan aku untuk menguburkan bapakku. Padahal logikanya Bapak Ibu, kalau dia sedang mengalami duka cita, seharusnya dia tidak ikut Tuhan. Wong dia tahu ya, orang tuanya sedang meninggal, saudaranya sedang meninggal. Harusnya logikanya orang itu ada di tengah-tengah perkabungan perdukaan untuk menguburkan saudaranya, famili yang meninggal. Tetapi kenapa dia bisa ngikut Tuhan? Ya, saya memperkirakan orang ini mengikut Tuhan tidak hanya sehari, sampai lebih dari 2 hari. Nah ini yang luar biasanya, Tuhan berkata, biar orang mati menguburkan orang mati. Perkataan Tuhan juga kalau dicerna, kalau diterima secara harafiah itu ya, kata-kata Tuhan Yesus itu tidak enak. Loh, biar orang mati menguburkan orang mati. Maksud Tuhan seperti ini Bapak Ibu Saudara. Orang yang mati imannya, orang yang mati pengharapannya, biar ia dikuburkan oleh orang yang mati juga imannya. Jadi orang-orang yang tidak pengharapan, orang-orang yang di luar Tuhan, orang yang sudah jauh dari Tuhan, mungkin itu yang digambarkan Tuhan Yesus. Dan orang yang ketiga, Bapak Ibu, di ayat yang ke-6, dan seorang lain lagi berkata, ya ini masih di rombongan Tuhan dalam perjalanannya, aku akan mengikut engkau Tuhan. Ini sama dengan orang yang pertama. Tetapi izinkan aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Nah, ini sama, kasusnya sama dengan orang yang kedua. Tetapi hampir mirip dengan orang yang pertama. Dia respon, dia sopan ngomongnya, Tuhan, aku mau ngikut engkau, tetapi izinkan aku pamitan dahulu ya sama keluargaku, sama bapakku, sama ibuku, sama kakakku, sama adikku. Ya. Tetapi Tuhan Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Yang saya tangkap dari firman Tuhan ini, kalau kita sudah berkomitmen untuk melayani Tuhan, itu kita harus bayar harga, seperti yang Tuhan Yesus katakan tadi.
di ayat yang ke-57, ayat yang ke-58. Kita harus meninggalkan zona nyaman kita. Kita mau enggak korban waktu kita? Kita mau enggak korban tenaga kita? Kalau kita masih hitung-hitungan, ya kita bukan menjadi murid yang loyal, yang setia. Kalau Tuhan mau ke gunung, aduh Tuhan capek Tuhan, kakiku enggak kuat Tuhan untuk naik ke gunung, napasku enggak kuat Tuhan. Pasti banyak alasan. Aku mau ke pantai, aku takut Tuhan kalau nanti ada tiba-tiba ada badai, ada ombak besar. Nah, orang yang seperti ini, Tuhan sudah tahu, dia hanya pengikut, dia bukan menjadi murid. Dia mengiring kemana Tuhan Yesus pergi. Dia tahu apa yang dikerjakan Tuhan Yesus, mujizat-mujizat apa yang sudah Tuhan Yesus kerjakan. Dan dia menyaksikan sendiri, orang-orang ini menyaksikan. Tapi saat mereka ditawarkan, yuk ikut aku. Banyak berbagai penolakan, alasan, dan sebagainya. Nah, ini orang yang terakhir. Kelihatannya sopan Bapak Ibu ya. Dia ingat keluarganya, kayak saudaranya, Tuhan izinkan aku ya. Aku tak pamitan dulu ya. Padahal kalau mau jujur, orang ini sedang mencari-cari sesuatu yang bisa menjadi alasan untuk Tuhan tak tunda dulu. Kalau aku mau ikut engkau, ya nanti dulu. Kalau aku mendapat restu orang tuaku, kalau aku izin, ternyata orang tuaku tidak mengizinkan. Oh jangan ikut Tuhan, nanti kamu susah. Jangan ikut Tuhan Yesus, nanti kamu di pekerjaan akan mengalami kesulitan. Karir kamu nanti akan terjegal, akan mengalami banyak masalah. Kelihatannya sopan ya Bapak Ibu, tapi sesungguhnya orang ini sedang imannya tidak percaya kalau dia ikut Tuhan. Tidak mau bayar harga. Nah, malam hari ini saya tadi sudah berkoordinasi dengan Gembala Wilayah 3 ya, Bu Subono ya. Betul Bu, 3 atau 5. Itu ada beberapa teman yang nanti mau bersaksi, tapi saya lihat di Zoom ini orangnya enggak nongol. Ya, tapi enggak mengapa. Dari renungan firman Tuhan hari ini menjadi satu parameter hidup kita. Bagaimana dan seperti apa hidup kita selama ini? Apakah kita seperti orang yang pertama tadi, ya respon yang luar biasa, tetapi masih hitung-hitungan Tuhan. Nek gitu ya, saya pikir-pikir dulu Tuhan. Berarti saya meninggalkan tokoku, meninggalkan dagangku, meninggalkan kesempatan karirku. Aku masih muda Tuhan, aku masih bisa berkarir. Nanti nek sudah mau pensiun, saya tak ikut Tuhan. Nah itu satu gambarannya mungkin seperti orang-orang yang ketiga ini juga. Ya silakan Bapak Ibu yang malam ini terberkati dengan kebenaran firman Tuhan tentang harga mengikut Yesus. Silakan saya beri waktu, kesempatan. Sebelumnya saya mau izin dulu. Saya mau bertanya ya. Bapak Ibu di sini yang ikut Tuhan sudah sampai 5 tahun, angkat tangannya. Sudah 5 tahun ya. Yang 10 tahun. Banyak ya. Yang sudah 20 tahun. Oh, Pak Ifri ya. Pak Yaya, Bu Rini. Yang seumur hidup ikut Tuhan. Ya, sama Bapak Ibu ya. Saya ikut Tuhan itu dari kecil, dari sekolah minggu sampai hari ini. Ya, masih diberi kesempatan untuk iring Tuhan. Dan kerinduan saya, hidup saya menjadi berkat. Tidak hanya buat gereja di Efrata di mana kami bertumbuh, tetapi kami menjadi berkat buat keluarga dan saudara. Kalau melihat kilas balik perjalanan hidup saya
sebelum saya berumah tangga, saya sudah melayani, saya rajin ikut Tuhan. Pelayanan di remaja, pemuda, dan seterusnya itu sampai akhirnya saya memasuki masa berumah tangga. Dan Tuhan izinkan waktu itu saya tinggal di daerah yang cukup jauh dengan tempat saya berjemaat di Citarum, di Efrata, yang sekarang namanya Efrata. Tapi kerinduan saya pribadi ya Bapak Ibu, itu tetap saya cinta dan rindu tetap beribadah di Citarum. Kadang istri sampai mengeluh, waduh ibadah, cari yang deket-deket aja, yang sini-sini. Ya di komunitas kita di Immanuel Community kan ada yang di Puri Anjasmoro. Nah, sempat saya dikasih solusi sama istri, Bu, di sana yang dekat. Kalau Citarum kan jauh. Karena apa Bapak Ibu? Waktu itu tempat kami di mana kami tinggal itu kira-kira ya sekitar 20 kiloan dari tempat saya ke gereja. Dan itu saya tempuh, waktu itu saya harus naik roda 2 bersama istri, dan saat itu kami sudah punya anak, ya, punya anak kecil. Betapa repotnya kalau saya harus naik motor dari rumah ke gereja. Repot sekali Bapak Ibu. Tapi itu harga yang harus dibayar. Belum lagi kalau keadaan hujan. Waduh, lebih repot lagi Bapak Ibu. Nah itu kadang-kadang sempat terjadi diskusi perbincangan, mau cari yang dekat aja. Pernah memang saya beberapa kali datang di gereja Mahanaim di Puri Anjasmoro. Tapi hati saya tetap cinta di Citarum karena saya dari kecil ya sekolah minggu sampai saya berumah tangga, saya rindu, saya ingin keluarga saya juga seperti saya, tertanam di sana, melayani di sana, bertumbuh di sana imannya. Cinta Tuhan. Kalau waktu itu saya standar parameter hidup saya melihatnya seperti ini. Ternyata ikut Tuhan dari sekolah minggu sampai saya berkeluarga, saya cuma bisa naik roda 2, Bapak Ibu. Naik motor. Belum nanti kalau motornya bocor, waduh repot sekali. Tapi saya tidak pernah berpikir seperti itu. Saya jalani apa yang Tuhan percayakan dengan sukacita. Dan waktu terus berjalan, Tuhan tetap pelihara hidup kami. Saya tidak pernah menyangka Bapak Ibu, kalau setelah kami 7 tahun tinggal di sana, di tempat kami yang 20 km dari gereja itu, saya diizinkan untuk ada di tempat di mana saya tinggal di Geraha Mukti ini. Itu pergumulan yang panjang. Saya doa, saya ajak istri, saya ajak anak, yuk berdoa yuk. Doanya seperti apa? Saya doa, Tuhan, saya aktivitasnya, walaupun kami tinggal di daerah di bukit jauh di sana, ya di daerah Semarang Barat, tapi aktivitas kami sehari-hari itu banyak di kota bawah, ya di tengah kota. Tuhan beri kami tempat tinggal yang dekat dengan tempat kami beribadah, supaya kami bisa melayani Engkau. Itu doa pertama. Doa yang kedua, saya minta Tuhan beri kami sarana. Saya butuh mobil Tuhan, anak kami udah gede. Kalau kami berangkat itu ya bawaannya banyak Bapak Ibu, harus bawa bekal untuk anak, harus bawa sesuatu yang untuk anak kami titipkan di orang tua. Banyak sekali repot Bapak Ibu. Tapi saya tetap menjalani dengan sukacita. Sempat juga orang tua mertua kami waktu dalam satu kesempatan tanya, kamu apa enggak capek? Ya. Maksudnya berangkat dari rumah jam 6, pulang sampai ke rumah setiap hari sekitar jam 7:30 malam. Setiap hari. Itu kami jalani selama 7 tahun. Kalau saya tidak punya hati cinta Tuhan, saya wis cari gampangnya Bapak Ibu, wis saya ibadah di sekitar sini aja lah, di tempat di mana kami tinggal. Itu pikirannya manusia Bapak Ibu. Tapi pertanyaannya,
apakah itu menjawab dan itu sesuai dengan tujuan hidup saya yang Tuhan kehendaki. Doa saya kan, saya minta Tuhan tempat di mana saya besar, bertumbuh, tertanam, di situ keluarga saya nantinya akan juga punya kerinduan dan hati yang sama seperti saya. Saya berdoa bergumul waktu itu, kira-kira hampir kira-kira 4 tahun Bapak Ibu. Dan luar biasanya Tuhan jawab doa saya. Kami bisa mendapat rumah ini dengan pertolongan Tuhan. Dan saya diberikan kepercayaan waktu itu di tempat saya bekerja itu sarana roda 4. Oh, itu menjawab semua apa yang menjadi kebutuhan saya. Luar biasa. Itu tidak pernah saya pikirkan. Ya. Tapi saya terus beriman. Kalau Tuhan percayakan ini, berarti Tuhan sedang menggenapi rencana-rencana dalam hidup saya. Saya harus konsekuen, ya, tidak hanya antusias, tapi saya harus konsisten. Semangat, tapi saya tidak konsisten. Semangat. Tapi kadang-kadang lihat situasinya dulu Bapak Ibu. Kalau situasinya lagi pas keuangannya bebas saja, ya bisa. Tapi kalau pas keuangannya lagi seret, aduh. Saya terus belajar untuk apa yang kami alami itu tidak menjadi batu sandungan di dalam kami mengiring Tuhan. Dari pengalaman saya, share hidup saya sudah bagikan bagaimana harga yang harus dibayar untuk mengikuti Tuhan Yesus. Kalau hari ini Bapak Ibu bisa berponsel, nggak usah pergi jauh-jauh ya, keluar dari rumah, cukup di rumah saja, di depan laptop Bapak Ibu Saudara, di depan Android Bapak Ibu Saudara, itu satu kesempatan. Kalau diberikan waktu yang seperti ini, kita juga tidak tahu siapa yang menyangka kalau masa pandemi ini bisa terjadi, ya, merubah segala sesuatu. Kalau kita tidak punya hati antusias, ya, juga konsisten kepada Tuhan, nggak perlu doya-oya Bapak Ibu. Ayo seperti Bapak Gembala, saya mendorong jemaat ikut di Komsel, ikut doa pagi. Mohon maaf ya, bukan saya menggurui sekali lagi ya. Tetapi kalau kita punya hati yang sama seperti hati ke Bapak Gembala, saya percaya Efrata akan mengalami percepatan, ya, mengalami pertumbuhan yang dahsyat, menjadi jemaat-jemaat yang dewasa rohaninya. Jangan mengejar berkatnya, kejar yang menjadi sumber berkat itu. Ya, sekian apa yang boleh saya bagikan untuk Bapak Ibu. Silakan boleh open mic, silakan. Kalau Bapak Ibu ada yang mau bersaksi, saya beri kesempatan dari jajarannya Bu Bono. Mohon maaf Bu, dari jajaran saya ini Bu, buatnya enggak nongol ini. Banyak yang enggak nongol ini. Ini dari saya kelihatannya juga mereka sudah saya hubungi kok belum siap juga. Sebetulnya memang ada di tengah-tengah kita. Kejadian yang mungkin juga viral waktu di berita yang terjadi kecelakaan di Suramadu itu adalah yang 2 mobil tabrakan sampai terjadi viral di multimedia itu. Tapi saya melihat kalau langsung dari Bu Aryo masih belum kuat untuk bisa menyampaikan dengan baik. Jadi pastinya saya yakin Bu Aryo ini kalau menyaksikan
ini pertolongan Tuhan yang luar biasa. Kalau kita melihat dari mobilnya saja tersobek-sobek seperti itu, anaknya yang mengendarai mobil, yang menabrak mobil yang orang lain, lawan yang ditabrak karena sedang asiknya itu lewat Suramadu itu ya, lagi direkam di mana lautan yang indah itu, tahu-taunya ditabrak oleh mobilnya anaknya Bu Aryo, sehingga orangnya itu bisa keluar kayak orang melayang keluar dari jendela mobil. Bu Aryo yang duduk di belakang. Setelah mobilnya terguling-guling, ditabrak dari belakang. Nah, yang duduk di belakang itu, Bu Aryo mengalami patah tulang 3 tempat, bahkan harus dioperasi. Tapi luar biasanya, saya melihat sampai hari ini pertolongan Tuhan luar biasa. Tidak ada terjadi juga korban jiwa. Bu Aryo sudah bisa pulang ke Semarang dan kondisinya dalam perawatan untuk penyembuhan. Dan waktu saya besuk pun Bu Aryo mengatakan tidak merasa sakit. Itu yang luar biasa, padahal tulangnya itu patah gitu. Nah itulah nanti mungkin belakangan Bu Aryo juga mungkin bisa menyampaikan sendiri bagaimana pertolongan Tuhan yang luar biasa. Dari kami melihat mobilnya saja mengerikan. Kami yakin bahwa anak Tuhan itu selalu dalam perlindungan Tuhan. Nah, mungkin itu aja yang dari Komsel Deborah, mungkin dari yang lain. Bu Ida juga pada malam hari ini mendadak juga kurang sehat, vertigo juga, sehingga tidak bisa bersama-sama. Dan yang lain juga malam ini masih berhalangan untuk bisa memberikan kesaksian. Mohon maaf, Pak Beni. Ya, baik, tidak apa-apa, Bu. Intinya kita yang ada di sini tetap jangan kasih kendor semangat kita. Ya, kita diberi kesempatan untuk menjadi pemimpin-pemimpin buat saudara-saudara kita. Ya, bukan kita mau menjadi bos buat saudara-saudara kita, bukan. Tapi kita menjadi teladan. Amin. Kalau kita menjadi teladan, saya yakin, saya percaya yang kita lakukan dengan tekun, ya, dengan konsisten itu akan berbuah manis. Amin. Ya, saya dulu waktu Komsel masih on di YouTube pun, saya dengan Pak Yumar ini kadang-kadang berdiskusi nih. Iya Pak, respon dari tiap-tiap Komsel ini kalau diajak Komsel selalu menghindar ya. balik badan. Nah ini sama ini dengan konteks yang kita sedang firman Tuhan terima hari ini. Harga yang harus dibayar untuk Tuhan. Banyak berbagai alasan ya, dan jadul lah, dan gaptek lah, itu macam-macam. Nah, padahal kalau mau itu semestinya bisa. Ya, sesuatu yang bisa dipelajari. Ini bukan sesuatu yang supranatural harus kita duduk di tengah gua 3 hari 3 malam. Enggak, kita belajar bisa lewat anak kita. Karena zamannya memang kita sedang mengalami transformasi yang luar biasa. Siapa mengira kita bisa bertemu dengan sekian banyak orang ini lewat media Zoom tanpa kita harus repot-repot keluar rumah. Nah, kalau Komsel ya biasanya Bu Subono, kan kita harus menyiapkan tempat, rumah kita dibereskan dulu, dibersihkan dulu, kursi-kursi harus disingkirkan dulu, menyiapkan konsumsi. Ini kita tidak menyiapkan konsumsi loh Bapak Ibu. Kita bisa makan minum di rumah sendiri. Ya silakan, ada yang mau menceritakan
kesaksian hidupnya, bagaimana mengikut Tuhan. Ya, silakan antar ini. Ya. Ya, sudah Tante. Selamat malam. Malam. Saya mau sedikit cerita ya, tapi jangan diketawain ya. Beberapa saat saya diajak sama Bu Subun ya, ayo Rin doa pagi. Sudah sekian lama ya, hampir 2 tahun ya, hampir 2 tahun. Kita kan enggak pernah, apalagi ke doa pagi yang bangun pagi ya. Terus kita di rumah, terus keenaan nyaman ya, tidur sampai jam 7 kadang-kadang. Satu saat Bu Subun, ayo Rin, ayo semangat ikut doa pagi. Sekarang level dari COVID sudah turun. Ayo kita sama-sama yuk doa pagi. Ya, saya mau dan saya jalani. Setiap pagi saya setel weker. Saya harus bangun 4:30. Saya harus dengar bunyi weker. Kadang-kadang bablas enggak kedengaran ya. Tidur. Tapi saya sudah komit. Saya mau. Aku mau. Ya, saya jalani itu. Di dalam doa pagi, di ruangan atas, bila saya masuk ke sana, hati itu rasanya sudah nyaman dulu gitu. Saya lihat hamba-hamba Tuhan luar biasa ya, dengan penyembahan, dengan worship-nya. Wah, luar biasa. Tapi kan menikmati tok. Saya tuh menikmati enak, pulang sehat, seger. Nah, sudah sampai hampir 1 bulan lebih ya saya ikut di sana. Satu saat Bapak Gembala, ayo belajar ya. Kita sekarang yang doa syafaat bukan hanya untuk hamba-hamba Tuhan, tapi kalian semua harus bisa. Itu sudah mulai deg-degan, Pak. Sebenarnya deg-degan. Karena di rumah hampir 2 tahun, setiap saat memang berdoa. Tapi berdoa kan untuk diri sendiri, untuk keluarga. Ya itu terus dibawakan. Ya, kadang bawakan teman-teman cuma segitu. Sekarang, waduh, banyak hal yang harus dibawakan. Untuk pelayanan, untuk kalau kita di situ bangsa negara dari pimpinan sampai itu mendengar senang enak, tapi kalau kita yang justru aku belum pandai segitu. Nah, ditunjuk Bu Rini hari Sabtu, Bu Subun hari Selasa, Pak Suar hari Kamis, Bu Rini hari Sabtu. Wah, sudah piye nih. Tiap hari setelah dengar Bu Subun semain dredeg, Bu Subun sudah biasa di situasi yang apapun langsung, ayo Bu Subono. Dia bisa menguasai keadaan. Pak Suar, ayo semuanya rapi. Waduh, ini piye nanti nek saya ya. Mana ya? Ya mungkin dari kepikiran itu juga ya. Terus banyak hal lain ya, pada saat-saat itu memang saya ada sakit pinggang gitu. Tapi enggak saya rasakan. Terus saya nek bangun sampai ditolongi beberapa orang. Terus tapi saya enggak tak rasain. Nah yang kali ini mau mendekati Sabtu, sakitnya semangking jadi. Karena kepikiran juga, waduh aku tuh enggak bisa doa sampai segitu. Tiap hari kalau saya setir, kalau saya sama suami, saya terus doa sendiri. Sampai suami saya terus ya, apa toh doa piye gitu.
Setiap saat doa gitu dia enggak ngerti, saya enggak ngomong, disuruh doa syafaat. Satu hari ketemu Ruth, istri Pak Yanto. Ruth, tolong ya Ruth, diganti ke orang dulu. Aku belum pintar, suruh doa sampai lama kayak Bu Subun saya belum bisa, tak belajar dulu. Ayo, enggak boleh ngantor ini. Ayo, Ruth. Aduh, ini. Terus kalau ke doa pagi dengar firman, Tuhan Yesus tuh datang untuk melayani. Dia tuh melayani kita dulu. Sebelum kita ada, semua sudah diciptakan sama Tuhan, kata Pak Gembala ya, menerangkan firman. Sekarang apa balasmu? Sekarang apa yang kamu kerjakan untuk Tuhan? Pelayanan yang gimana kamu untuk Tuhan? Tuhan tuh sudah melayani kamu loh. Kadang-kadang saya rasakan, itu tuh kena banget ya, saya pikir ya. Kadang hal kecil, seumpama saya di hati, aduh aku kepingin apa yang mau tak beli gitu. Enggak lah, aku tuh ada sakit apa, enggak. Tahu-tahu siang, enggak tahu berapa jam, apa yang aku pikir itu sudah ada. Ada orang yang kasih, ada orang yang apa gitu. Saya sering sama Bu Subun ya, seperti kita tuh apa yang saya pikir, apa yang Bu Subun pikir, jelek kok bisa sama gitu loh. Bu Subun yang terus membangkitkan semangatku, ayo nih kan enggak boleh gitu. Doa tuh enggak usah dipelajari, enggak usah. Begitu kamu duduk sana, nanti ada urapan Tuhan. Ya. Hatiku gitu. Dengar Pak Gembala terus. Pelayanan macam apa kamu kasih sama Tuhan? Kalau Tuhan kasih kamu doa, disinggung gitu. Enggak orang lain dulu, aku nanti. Kamu dikasih pelayanan apa? Aku enggak bisa apa-apa kok. Aku cuma enggak bisa apa-apa di gereja, aku cuma duduk aja, diem. Aduh, kok seperti negur saya gitu. Terus saya komit, aku mau. Aku cari Ibu Ruth. Ya wis Ruth, aku mau doa. Jangan diketawain lo ya. Ya enggak dong. Ya wis, sampai ke Pak Yanto. Ini mau doa. Wah, saya juga bergumul. Saat itu waktu saya tolak itu memang ini tensi jadi tinggi ya, jadi wah enggak karuan gitu. Ya karena kepikiran itu juga. Terus terang nih jujur, ya aku jujur di hadapan Tuhan. Ampuni Tuhan, ampuni aku. Tapi saya terus bongkar semua di saya. Didorong terus sama Bu Subun setiap hari. Kamu mesti bisa, kamu bisa. Ayo, jangan kendor. Maju, Rin, maju. Cuma doa saja kok kamu nolak. Iya, wis. Akhirnya diganti hari, saya yang minta maju sendiri. Iya, Ruth, aku mau hari Kamis. Nah, sudah sampai harinya, benar kata Bu Subun. Apa yang sudah saya rancang sampai saya nulis di kertas ini, poin-poin yang saya mau doakan, ya sudah ada negara bangsa. Tahu-tahu Rabu malam Pak Mian nulis, Ibu Rini besok Bu Rini yang doa. Ini kasih poin-poin, enggak usah doa ke negara bangsa. Cukup dengan pelayanan, dengan gereja kita, dengan apa. Wah, ya Tuhan, itu yang aku bisa. Tuhan, nah, malam aku doa terus. Tapi begitu Kamis waktu saya sudah duduk di depan kamera, apa yang tak tulis itu enggak bisa keluar. Malah macam-macam di luar tulisan saya. Saya teringat Bu Subun. Nah iya toh, bener toh. Doa tuh enggak usah diajar sampai kamu tuh ketakutan. Jadi kamu tuh butriknya tinggi.
Nah, sekarang enak toh, sudah toh. Tuhan saya ngurapi kamu, kamu bisa. Ayo, maju, enggak boleh alasan lagi. Ya, tapi tadi maaf ya Pak Beni nunjuk lagi. Pak Beni itu mau nakal. Ya, dia tahu saya takut. Tunjuk lagi. Pak, turun ini. Saya belajar. Ya sudah cukup sekian. Saya jujur di hadapan kalian semua, di hadapan Tuhan. Makasih Pak. Ya, terima kasih Bu Rini. Tapi luar biasa loh ya. Doanya waktu di doa pagi Bu Rini itu wah. Ya, bagus ya Pak ya. Bagus, ya betul. Enggak, maksudnya tertata gitu loh, tertata, ya, betul, tidak lari-lari ke sana sini yang enggak ada cenderungannya gitu loh. Betul. Jadi doanya satu-satu benar. Iya. Memang kalau Bu Rini itu seringkali harus dipecut gitu. Dipecut. Sudah enggak di-ngomongi tapi harus dipecut. Orangnya suka banyak alasan. Padahal dia kalau mau tuh dia bisa. Ya. Kan dia lucu, dia tuh bawaannya tuh orangnya tuh santai, bawaan tubuhnya itu tuh kalau dia ngomong kita udah ketawa dulu gitu ya Pak Yanto ya. Iya. Kalau saya kan orang kalau lihat saya tuh tegang gitu loh. Tapi kalau sama Bu Rini tuh ketawa saya karena dia tuh santai, jadi dia tuh bisa gitu. Nah, kenapa sih kok tidak mau? Ya mungkin ini saya tambahkan sedikit. Di sini saya melihat yang hadir ada 31 orang ya, jadi 30 lepas dari saya. Saya sangat bersyukur di mana kita sudah buka lagi, bisa doa pagi bersama-sama. Jumlah dari yang hadir sebetulnya terus terangnya, kalau saya melihat hanya 11 sekarang karena ada Pak Beni yang ikut juga sudah bergabung. Dengan jumlah yang 10-11 saja buat sebuah gereja kita yang luar biasa, itu yang belum bergabung sebetulnya ya saya ingin mengetuk hati daripada teman-teman. Kalau pada waktu anak-anak sekolah dulu yang harus sekolah pagi-pagi, memang tidak ada alasan juga mereka harus mempersiapkan anak-anak, harus ngurusi anak-anak, harus berangkat, tidak konsentrasi, nanti harus sudah nganter anak-anak sekolah. Nah sekarang ini kan lebih leluasa. Kalau sudah lebih leluasa, kenapa sih kita sudah sepertinya terbelenggu 1,5 tahun, bahkan lebih. Kita terbelenggu, kita di rumah, kita santai tidur seenaknya, mau dengarkan firman dari hamba Tuhan dimanapun seenaknya, mau dengar pas waktu Zoom, waktu live streaming juga boleh, enggak tertunda pun kita bisa. Tapi saatnya ini sekarang kita sudah bisa untuk memberikan yang kemarin terbocorkan. Kenapa kita tidak mau bayar harga? Ini loh yang maksudnya bayar harga. Gitu loh maksudnya saya. Ya, kita bayar harga dengan waktu yang buat tidur. Mungkin kalau pagi-pagi tidur seperti Bapak Gembala mengatakan, ya memang enak kalau fajar itu enggak usah bangun, enak gitu. Tapi kalau kita mau untuk membawakan hati kita duduk diam di bawah kaki Tuhan, saya merasakan, coba Bapak Ibu merasakan, ada damai sejahtera, ada berkat, ada segala sesuatu hari-hari yang kita lewati itu beda dengan 1,5 tahun yang lalu gitu. Jadi mari saya mengajak. Saya tidak pernah merasa luntur atau merasa yang datang kok cuma 4 orang, 5 orang, atau yang datang cuma 10 orang, lalu saya, gereja segitu, cuma datangnya segitu, apa itu Tuhan hadir? Saya tidak pernah melihat jumlah yang ada, terserah, mau ada berapapun juga. Yang penting saya ada, yaitu saya bersama dengan Tuhan. Mau jumlahnya 100, mau jumlahnya 20,
itu hanya untuk membackup satu dengan yang lain tuh kita lebih close dengan Tuhan, lebih menghidupkan roh kita dengan Tuhan. Tapi kalau untuk kita bergaul sendiri dengan Tuhan, itu apakah kita punya hati dengan Tuhan? Tidak terpaksa. Baru kita bisa berhubungan intim dengan Tuhan. Kita berhubungan intim dengan suami, itu ada sesuatu keintiman. Kita intim dengan anak, mendatangkan keintiman yang berbeda. Tapi kalau kita intim dengan Bapa kita di surga, seluruh segala sesuatu kita itu pasti Tuhan yang kita utamakan, bayar harga, berbaliknya Tuhan pasti memberkati kita. Saya menghimbau yang rumahnya dekat-dekat dengan gereja, ayo datang. Ayo datang. Saya tanya Pak Beni, waduh Pak Beni sekarang juga udah rajin. Setahu saya tuh dulu kan di Manyaran begitu jauh. Saya juga kasihan kalau di Manyaran jauh-jauh datang. Enggak Bu, sekarang paling 5 enggak sampai 10 menit saya juga kalau pagi hari bisa sampai gitu ya Pak ya. Wah luar biasa. Jadi saya mempunyai kelompok yang seperti itu. Bapak Ibu Bingki, Suar, saya halo saya itu apa WA. Juga mereka sudah Bu Susi. Bu jangan lupa, maksud saya tuh Bu Susi itu di tim doa. Kamu di tim doa, tapi kenapa tidak kelihatan di doa? Nah, saya WA dia. Bu sudah dibuka loh, ayo. Ya, jadi yang lain juga. Jadi saya pikir sekarang saya sudah bisa mengantongi 10. Ini adalah buah sulung kita pada waktu setelah pandemi. Mari kita jangan hilang yang sudah ada 10 ini, 11 ini. Kita ajak teman-teman kita, jangan bosan-bosannya, supaya yang dekat rumahnya, yuk datang. Ya, jadi Bu Rini katakan, wah dia waker. Saya yang dari rumah ke situ aja lebih jauh gitu ya. Tapi saya kalau tidur sampai kadang-kadang jam 3 sudah terbangun. Waduh, sudah telat belum ya? 3:30. Jadi saya bolak-balik bangun kayak orang mau pergi ke luar negeri, mau naik pesawat gitu. Jadi seperti itu setiap kali. Sekalipun sudah waker, tapi saya kadang-kadang tidak percaya waker, jangan kelewatan. Oh, baru jam 3. Oh, baru 3:30. Ya itulah. Jadi kalau kita punya niat, kita pasti bisa. Puji Tuhan, itu saja. Ayo doa pagi seperti apa yang dikatakan Bu Rini. Dari Bu Rini enggak bisa. Sekarang kan dipuji sama Pak Beni ya. Doanya kan bagus gitu. Ya, begitu saja. Terima kasih. Ya. Pak Rubowo, ayo Pak Rubowo datang rumahnya dekat. Ya. Ayo. Saya pun dulu waktu bisa bangun pagi itu juga sepertinya dipepet sama Tuhan. Saya diizinkan sakit, Bu. Ya. Ya, saya diizinkan sakit. Jadi saat saya dirawat di rumah sakit, jam 4 pagi itu suster sudah datang di ruangan, di kamar. Ayo Pak, diperiksa dulu. Waduh, saya tuh lagi rasanya baru tidur berapa jam. Padahal di rumah sakit tidak nyaman ya Bapak Ibu ya. Saya baru sebentar, tahu-tahu udah pagi jam 4. Pak bangun Pak, diperiksa dulu Pak. Diperiksa tensinya, diperiksa nafasnya, detak jantungnya dan sebagainya. Mesti tiap hari. Jadi mau tidak mau sebelum suster itu datang, ya saya sudah bangun dulu Bapak Ibu. Jadi terpaksa saya harus bangun. Walaupun saya kurang tidur. Tetapi dengan itu saya berpikir, oh ini ya maksudnya Tuhan. Nah setelah saya melewati itu, saya jadi terlatih untuk bangun pagi. Kalau Bu Rini tadi harus menyiapkan beker, saya tidak perlu menyiapkan beker Bu Rini. Ya, dulu saya menyiapkan HP, saya Android, saya program jam sekian bunyi, saya harus bangun. Tetapi ya tidak bangun Bu. Nah, makanya sekarang saya tidur tidak pernah malam Bapak Ibu. Kalau dulu saya itu kadang-kadang tidur sampai 11 jam 1 malam baru tidur. Sekarang saya jam paling 9:30 tuh saya harus siap-siap tidur karena besok saya harus doa pagi. Harus harga yang dibayar itu. Saya enggak nonton film di TV, mau ada acara apa saya tidur, pokoknya saya harus bersiap besok bisa bangun pagi. Ya. Luar biasa. Itu harga yang harus dibayar Bu ya. Ya. Saya bukan mau wah ini Pak Beni kayak berapi-api.
ini loh rajin sekarang Iya, luar betul. biasa Iya, ya Bu. Pak ya. Nah, betul Luar tadi yang dikatakan biasa. Gus Bono. Dulu waktu sebelum pandemi, saya juga pernah ngomong dengan hamba Tuhan, Pak, nggak bisa Pak. Saya harus ngantar anak sekolah, persiapan dan sebagainya. Ini sekarang nggak perlu ngantar anak sekolah. Anak sekolahnya online. Nah, saya punya banyak waktu. Kenapa saya mau alasan lagi? Nah, ini waktunya saya bisa berangkat. Apalagi sudah diberikan kelonggaran ya. Nggak tahu nanti akhir tahun ini pemerintah sudah mencanangkan PPKM level 3. Ya, kita nanti lihat aja. Kalau sudah dicanangkan level 3, kita tidak bisa ke gereja lagi loh Bapak Ibu loh. Ini kesempatan ini. Iya, Ya. benar. Ya. Oke. Ada yang lain lagi yang menambahkan Bapak Ibu? Pak, dari Pak Victor. Kelihatannya capek sekali Pak. Ya Pak Victor baru dari Jawa Timur ini. Dari Jawa Timur. Iya, kelihatannya. Ya, biasa aja Pak Beni. Ngantuk itu Pak Victor. Ngantuk ya Pak Vic nih. Enggak, Pak Victornya lagi lemes karena istrinya jauh dari dia. Oh. Haleluya. Istrinya lagi pulang kampung ya Pak ya. Iya, betul Ibu. Ya. Makan sendiri sama kita Pak. Loh, yang ulang tahun itu baru ulang tahun itu. Potong tumpeng ya. itu. Ya. Tapi luar biasa loh. Tapi saya merasa luar biasa. Ayo Bapak Ibu yang belum bergabung di doa pagi, coba toh datang. Doa pagi kita melihat hamba-hamba Tuhan kita yang luar biasa. Iya, luar biasa. Semua berkumpul, semua mereka benar-benar memberikan hati, yang melayani musik, yang melayani sound, yang melayani multimedia, yang juga WL singernya semua sudah ditata dengan rapi. Dan saya melihat sejak pandemi ini hamba-hamba Tuhan Efrata itu luar biasa. Semua itu sudah next level. Kita duduk di situ melihat hamba-hamba Tuhan kita yang melayani, saya sungguh berbangga. Kalau dibandingkan dengan sebelum pandemi jauh berbeda, mohon maaf saja. Tapi sekarang ini kita merasakan rohnya dari seluruh hamba Tuhan yang ada. Semua diperbaharui. Nah, tinggal kita yang menjadi jemaat, kita setelah enak-enak 1,5 tahun. Setelah itu, apakah kita masih tetap mau enak-enak dan tidak mau bayar harga untuk kita kembali bersama-sama dan kita menikmati berkat-Nya Tuhan. Ayo datang supaya kita sama-sama merasakan apa betul sih kok Bu Subono, apa benar sih? Apa bedanya doa di rumah dengan doa hadir di tempat? Saya katakan 100% beda. 100% beda. Kalau di rumah, saya kalau sebelum hadir, saya selalu absen kalau saya sudah jam 5 gitu, saya absen shalom gitu. Artinya saya juga mendengarkan, jangan dikira saya tidur gitu. Shalom. Tapi kalau di rumah kita tuh masih bisa dengan enak, dibantal, peluk, guling, kita masih apalah gitu. Jadi roh kita itu terpecah-pecah. Memang di rumah bisa gitu. Tapi kalau kita datang duduk pada jamnya kita doa pagi, 1 jam ya itu luar biasa. Kita bisa menyembah dengan hati yang sungguh. Tidak bisa membohongi diri kita dan kita tidak bisa membohongi orang lain. Absen memang hadir, tapi kita tidak hadir secara benar-benar dengan Tuhan. Tapi kalau kita hadir melihat suasana, melihat hamba-hamba Tuhan itu tuh sudah memberikan satu nilai yang luar biasa dan kita di situ saya yakin hamba-hamba Tuhan yang sedang bertugas pun merasa tersapot dengan kita yang ada di situ gitu loh. Jadi kita saling menunjang. Jadi ayo kita berkati hati kita juga berkati gereja kita dan kita saling memberkati satu dengan yang lain. Amin. Sudah terlalu lama ini sharing. Ya, karena asiknya Bu ya. Oke, cukup. Bahasanya.
Ya, mungkin perjumpaan kita di Zoom untuk kali ini kita cukupkan sekian. Jadi sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, nanti kita akan mendoakan teman-teman kita yang ada di sini, ya, juga doakan di jajaran pelayanan kita. Kalau Bapak Ibu sebagai pemimpin Komsel atau sebagai pemimpin wadah di komisi di Efrata ini, doakan pelayanan Bapak Ibu. Nanti saya minta dengan kasih Kristus, Ibu Indah ya, berkenan untuk berdoa, doa syafaat. Dan satu lagi Bu, doa khusus mendoakan Bapak Semian yang hari ini berulang tahun. Wah. Ya. Dan ini Pak, saya mau tadi ada pesan dari Ibu Sanyoto, ya, Oh iya. Minta dibantu doa. Jadi anaknya telepon. Oh. Sama kita bisa doakan Ibu Aryo, ya, yang Aryo, ada bersama kita. Ya. Bu Ida juga yang di jajaran saya yang baru Vertigo. Ya, nanti Bu Indah yang mendoakan ya Bu ya, pokok-pokok doanya ini ada Bu Sanyoto, Bu Ida, satu lagi Bu siapa? Bu Aryo. Bu Aryo. Aryo. Bapak Gembala kita. Bapak Gembala kita juga nanti lupa. mendoakan juga Pak Semian yang hari ini berulang tahun. Sedang berbahagia nih Pak Mian. Ya, nanti doa penutup untuk mengakhiri Zoom kita malam hari ini, saya persilakan untuk Pak Victor, biar tidak ngantuk nih Pak Victor ini. Saya terpejam terus ya. Ini ada kamera Pak. Oh kamera ya. Nah, Oke, ya, silakan Bu. HP-nya ke bawah masalahnya. Oh gitu. Ya, kalau sejajar enggak. Ya. Nah, mari silakan Bu Indah, bisa dimulai doa syafaatnya. Mari kita berdoa, kita satukan hati. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini kami boleh Komsel Zoom, biarlah kami saling satu dengan yang lain, saling menguatkan, saling memberi semangat, saling support satu dengan lain, sehingga ada jalinan kasih di antara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan malam hari ini, kami menyerahkan ibu-ibu yang sedang bermasalah dengan kesehatannya, yaitu Ibu Sanyoto, Ibu Ida, Ibu Aryo, Bapak Gembala juga yang sedang terganggu kesehatannya Tuhan. Engkau tahu Tuhan kedalaman hati mereka Tuhan, merindukan satu kesempurnaan kesehatan yang baik Tuhan, kesehatan yang luar biasa untuk terus melayani Engkau Tuhan. Kami tahu Bu Sanyoto yang sedang sakit karena jatuh dari kamar mandi Tuhan. Engkau kiranya jamah Tuhan, sembuhkan, pulihkan, ada tulang yang retak Tuhan. Engkau dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib Tuhan. Ya Engkau yang sanggup mengembalikan kesehatannya dengan sempurna sehingga Ibu Sanyoto boleh beraktivitas kembali dengan baik Tuhan. Kami menyerahkan juga untuk Ibu Ida yang sedang terganggu kesehatannya, yaitu sedang mengalami vertigo. Jamah Tuhan, pulihkan Tuhan sakit kepala vertigo Tuhan, kiranya Engkau yang sanggup memberi kesehatan Tuhan, menyembuhkan Tuhan, sehingga pulih kembali dan dapat beraktivitas kembali, dapat bergabung kembali di komsel-komsel mendatang Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga serahkan Ibu Aryo dalam proses pemulihan karena terjadi kecelakaan Tuhan, tulang-tulang yang patah Tuhan, Engkau sambungkan kembali, Engkau pulihkan kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan, Bu Aryo boleh merasakan mukjizat yang daripadamu Tuhan, boleh tidak merasakan kesakitan Tuhan, karena di usia yang sudah lanjut ini Tuhan, Engkau yang sanggup memberi obat, memberikan
kesehatan yang pulih Tuhan, sehingga Bu Aryo tidak merasakan kesakitan Tuhan. Pulihkan sempurna Tuhan, sehingga beliau bisa beraktivitas seperti sedia kala Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demikianlah untuk Bapak Gembala kami, Bapak Handoyo Lim yang terganggu kesehatan, kok urapi Tuhan, kok jamah Tuhan, pulihkan kesehatannya Tuhan, sehingga Bapak Gembala boleh melayani dengan sepenuh hati Tuhan, karena sehat badan kembali normal sempurna Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga untuk yang berbahagia pada hari ini Bapak Samian Tuhan, kiranya Engkau urapi Tuhan, pakai lebih dahsyat Tuhan di hari-hari yang membahagiakan, di ulang tahunnya Tuhan, semakin kuat melayani Engkau Tuhan, semakin berdampak bagi orang-orang di sekitarnya. Banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan segala doa yang kurang sempurna ini ke dalam tangan kuasa-Mu, hingga Engkau sendiri yang menyempurnakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Di akhir Zoom online malam hari ini, kami sungguh sangat bersyukur ya Tuhan, karena kami percaya setiap pertemuan kami di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Amin. Akan membangun hidup kami akan terus diproses oleh Tuhan, sehingga kami menjadi pribadi yang Tuhan mau di dalam hidup ini. Kami yakin rancangan Tuhan indah atas setiap kehidupan kami semua. Amin. Khusus untuk jajaran Ibu Subuwono dan jajaran Bapak Beni Nugroho yang sudah melayani kami di Zoom Komsel Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan memakai hamba-hamba-Mu ini, Engkau yang terus memberikan hati Tuhan di dalam hidupnya, sehingga di dalam pelayanan-pelayanan kedua hamba-Mu ini Tuhan, hatinya semakin berkenan di hadapan Tuhan, akan menggenapi apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidupnya. Seluruh jajaran yang ada juga Tuhan memberkati, dan juga buat semua komsel yang ada di Ephrata Community Church. Kami malam hari ini bersatu hati, kami berdoa buat para pemimpin-pemimpin komsel dan juga GA, GW yang lain. Tuhan mengurapi, memperlengkapi, memakai lebih indah dan dahsyat lagi di kemudian hari. Terima kasih Tuhan. Dan juga di dalam segala pergumulan atas hidup kami, Engkau yang lebih mengetahui, dan kami juga yakin Tuhan sudah siapkan jawaban-jawaban yang terbaik buat hidup kami. Masa depan kami, hidup kami akan indah bersama dengan Tuhan. Menjadi baik di dalam Tuhan, dan sesuai dengan waktu Tuhan di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah Jumat ke depan Komsel Ephrata Care ini akan semakin indah, semakin menjadi berkat buat jiwa-jiwa yang ada. Terima kasih Tuhan. Oleh karena itu, biarlah Engkau memberkati hidup kami semua. Di dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, di dalam pergumulan, dan juga di dalam segala apapun hidup ini diberkati oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan, diberikan kemenangan di dalam segala kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri Komsel online Ephrata Care malam hari ini dengan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Haleluya. Semua berkata amin. Tuhan Yesus memberkati semua. Kameranya bisa dibuka, bisa berpamitan. Sampai ketemu. Tuhan Yesus berkati. Sampai ketemu 2 pagi.